Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Desi Puspita. Apa kabar semuanya Mams? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan ya. Terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Terima kasih untuk support dan dukungannya selama ini. Dan bagi yang pertama kali menemukan channel YouTube aku, perkenalkan aku ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Kami tinggal di perumahan dinas perkebunan karet di salah satu pulau kecil yang ada di Kepulauan Riau. Yang belum subscribe, yuk mari subscribe dulu ya channel YouTube aku. Kemudian kasih like dan kasih komentar biar aku makin semangat bikin video selanjutnya. Terima kasih. Hari ini aku mau share kegiatan aku dari malam sampai pagi hari. Jadi sebenarnya malam adalah rutinitas aku untuk bebaringan ya. Jadi rebahan massal ya, aku dan anak-anak tuh biasanya nggak berkegiatan atau nggak beraktivitas setelah Isya ya. Jadi emang udah stop gitu waktunya. Kita juga nggak punya TV yang bisa dinyalakan. Sebenarnya ada ya TV, itu yang di depan aku tuh ada TV sebenarnya, tetapi karena parabolanya itu tidak berfungsi dengan baik dan harus dilem biru ya, makanya itu TV nggak dipakai lagi udah lama banget. Terus karena biasanya aku nggak berkegiatan, tiba-tiba aku pengen aja gitu ya setrika baju. Jadi emang maunya nyicil karena setrikaan udah menggunung banget gitu. Jadi aku ini mau setrika baju, tapi mungkin akan aku cepetin gitu ya, dan akan aku potong di beberapa part karena pasti akan boring banget ya kalian ngeliatin aku setrika baju. Dan aku juga sebenarnya ini nggak terlalu banyak ya setrika bajunya, jadi Barbie lelah dan Barbie memutuskan untuk segera mengakhiri setrika-setrikaan ini gitu. Oh ya Mams, jangan salfok sama alas yang aku pakai buat duduk setrika ini ya, karena sebenarnya ini adalah selimut lama banget yang masih tertinggal di rumah ini. Jadi karpet dan segala alas yang biasa kami pakai di rumah ini itu udah aku pindahin ke rumah yang ada di Tanjung Pinang gitu. Dan mungkin ada yang nanya kenapa sih nggak pakai karpet plastik aja gitu ya, atau vinil plastik yang lagi kekinian sekarang ini. Jadi emang rumah ini Mam, ada satu tempat yang bocornya itu parah gitu ya Mam ya. Jadi di ruang tengah, kemudian kita pernah pakai karpet plastik gitu, tapi ujung-ujungnya nggak nyaman karena menimbulkan bau dan berjamur gitu Mam. Akhirnya kita memutuskan untuk nggak pakai karpet plastik lagi. Udah dibenerin tapi tetap aja begitu ya Mam. Terus kalau ada yang tanya kenapa sih nggak pindah aja, secara kan kalau rumah dinas biasanya kita berhak aja gitu ya pindah ke rumah kosong selama emang kita masih kerja di perusahaan itu. Bener banget ya Mam, emang kita boleh aja pindah kemana yang kita mau ya selama kita masih kerja ya di PT ini. Tetapi kita udah terlanjur nyaman gitu Mam di rumah ini, walaupun ada cerita-cerita horor gitu ya Mam di rumah aku yang bakal aku ceritain sekarang. Jadi awal aku menempati rumah ini pada tahun 2007 ya Mam ya, bulan Oktober. Aku nikah dengan Pak Su itu bulan Agustus gitu, tetapi aku nggak langsung menempati rumah ini. Jadi 2 bulan masih menumpang di rumah mertuaku selama menunggu proses pembangunan rumah ini selesai. Jadi rumah ini selesai itu pada bulan Oktober dan aku langsung menempati rumah ini gitu ya Mam. Dan awalnya sih aku ngerasa nggak ada masalah ya dengan rumah ini, karena emang aku sendiri ya tidak pernah melihat ataupun mendengar ya, mudah-mudahan sih nggak sampai ya. Soalnya serem juga ya Mams ya kalau kita melihat atau mendengar langsung gitu. Tetapi orang-orang yang main ke rumah aku atau yang menginap di rumah ini itu melihat dan merasakan mereka ada gitu. Jadi untuk yang pertama kali ngelihat ada sesuatu di rumah ini adalah satpam di kompleks perumahan pabrik ini ya Mam. Kejadiannya itu pas bulan Ramadan ya Mam, bulan Ramadan tahun 2008-nya. Jadi biasanya satpam itu yang ngebangunin penduduk atau warga di perumahan ini tuh buat bangun sahur. Jadi dia tuh keliling sambil klakson-klakson gitu ya Mam. Kalau di kampung kita kan biasanya anak-anak yang ngebangunin sambil mukulin apaan gitu ya biar warganya bangun. Nah kalau di sini satpamnya Mam yang keliling-keliling sambil klakson-klakson kuat gitu buat warganya bangun sahur gitu. Untuk puasa pertama sampai kelima itu si satpam masih keliling aja gitu di rumah aku ya, dan aku tuh denger terus kebangun. Kemudian di puasa berikutnya itu udah nggak keliling lagi. Tapi waktu aku tanya ke orang lain di gang yang berbeda ya dari rumah aku, katanya Pak Satpam itu masih tetap ngebangunin gitu Mam. Jadi aku ceritakan ke suami aku, kenapa ya kok satpamnya nggak nyampe ke rumah kita gitu. Dan akhirnya dia tanya ke satpamnya, kenapa kalau ngebangunin sahur nggak nyampe ke deket rumahku gitu. Dan Pak Satpam bilang dia ketemu sesuatu ya di pojokan rumah aku. Jadi di pojokan halaman rumah aku itu ada pohon mangga
pohon mangga yang udah gede baru dipindahin gitu. Kita nggak nanam dari kecil. Jadi Pak Su itu memang bener-bener ngebongkar sampai akar dan dipindahin ke pojokan halaman rumah kita. Dan katanya waktu puasa ke-5 dia ngebangunin sahur, tapi ngelihat ada sosok berbaju hitam gitu di dekat pohon mangga yang dipikirnya adalah suami aku ya Mam. Jadi dia samperin gitu buat menyapa, tetapi setelah didekati ternyata sosok itu tuh kayak bukan manusia gitu Mam. Jadi emang bener hitam, matanya merah, terus menatap tajam ke arah si satpam, sehingga si satpam itu nggak berani lagi gitu ya ngebangunin sahur. Dan kalau mau masuk ke dekat rumah aku, dia akan memilih untuk berbelok arah gitu. Pokoknya nggak nyampe ke rumah aku gitu Mam. Ini ceritanya sambil nemenin aku sapu-sapu rumah ya Mam. Jadi ini udah keesokan pagi, malamnya itu aku setrika, paginya ini aku bebenah rumah. Nanti lanjut aku cuci piring sambil cerita-cerita. Kemudian cerita selanjutnya ini dialami sama anak aku ya Mam. Jadi anak aku sampai umur 3 tahun itu belum pintar bicara gitu. Jadi dia lambat berbicara. Jadi kakak Salwa itu emang kecilnya itu susah bicara gitu ya, aktif tapi untuk ngomong itu susah gitu. Jadi kita suka nggak jelas ya, atau biasanya orang Jawa bilangnya nggak cetoh gitu ya ngomongnya, kita nggak ngerti apa yang dia bilang. Dan itu terjadi ketika Pak Su shift sore. Jadi kalau zamannya masih jaya-jayanya PT ini, shift sore itu masuknya jam 3 sore, nanti pulangnya jam 10 malam Mam. Jadi kejadiannya waktu itu kakak Salwa di umur hampir 4 tahun ya, berarti 3 tahun lebih gitu, ke kamar mandi gitu ya Mam. Jadi aku nunggu di ruang tamu ya, ruang tamu yang multifungsi sekarang aku setrika. Kemudian setelah keluar dari kamar mandi, kakak Salwa itu jejeritan gitu ya Mam, sambil nunjuk-nunjuk ke arah dapur gitu, bilang dia takut gitu ya. Tapi waktu itu dia ngomongnya nggak begitu jelas, dan aku sedikit-sedikit mengerti dong ya sebagai mamanya ya. Jadi dia menjerit sambil tutup mata tapi nunjuk-nunjuk ke arah pintu dapur. Waktu itu aku berpikir Kak Salwa ini berhalusinasi gitu ya, secara dia kan anak-anak ya Mam, jadi aku nggak gitu nanggepin. Tetapi seminggu setelah kejadian itu, waktu temen yang sama-sama bekerja di sekolah yang sama dengan aku, waktu itu aku masih mengajar ya, dan beliau adalah guru bahasa Indonesia. Jadi bisa ngelihat gitu, jadi kayak anak indigo gitu Mam. Dia bilang ke aku kalau di rumah aku ini ada jin penunggunya gitu. Jadi aku bilang dong, aku tanya dong ya ke dia, di mana gitu, masa iya sih, aku bilang gitu. Dan ternyata dia bilang itu di deket pintu kamar mandi yang ada mesin cucinya. Nah ini dia Mam posisi yang aku bilang. Jadi ada tong, itu dulu di situ adalah mesin cuci ya. Jadi sekarang aku posisikan tong dan tong sampah ya, tong air dan tong sampah. Jadi di situ yang dibilang temanku itu. Jadi emang waktu itu sekali aja sih kakak Salwa ya ditakutin mungkin, atau nggak sengaja gitu ya keliat. Nah ini lanjut ya, aku sambil cuci piring, aku lanjutin ceritanya. Jadi cerita berikutnya itu adalah mertuaku. Bapak mertuaku kebetulan sudah almarhum ya, sudah meninggal. Jadi beberapa bulan setelah bapak mertuaku itu meninggal, ibu mertuaku tuh main ke rumah dan tidur di rumah gitu. Karena emang biasanya sih kalau nginep berdua gitu ya sama bapak mertuaku. Nah waktu itu kejadiannya malam dimana ibu mertuaku ulang tahun gitu, dan sorenya beliau menangis bilang ke aku, dulu bapak kalian tuh suka ngucapin selamat ulang tahun gitu sama emak, sekarang udah nggak ada lagi yang ngucapin selamat ulang tahun. Mungkin ya kebawa kesedihan gitu ya yang berlarut kan, karena emang baru kehilangan banget. Jadi pas di belakang pintu di tempat yang aku sebut tadi ya, ibu mertuaku tuh ngejerit gitu, bilang, "Aki hati-hati nanti jatuh" gitu. Sementara aku kan tahu ya bapak mertuaku itu udah nggak ada gitu. Terus aku bilang, "Apa sih mak, kan udah nggak ada," aku bilang gitu. Terus mama aku bilang, ibu mertuaku bilang, "Astagfirullahalazim, aku ngelihat kayak ada bapak gitu lewat." Dan aku rasa itu bukan bapak, itu adalah jin yang menyerupai bapak mertuaku gitu. Dan itu kejadiannya sekali aja, terus ibu mertuaku kayaknya kapok gitu ya buat tidur di rumah aku. Kejadian yang dialami ibu mertuaku itu terjadi pada tahun 2012 ya. Dan ini adalah cerita yang terjadi pada tahun 2011, dialami oleh kakak ipar aku. Ceritanya nih agak mundur dulu ya ke belakang. Jadi ipar aku pernah menemani aku lahiran. Jadi lahirannya di rumah ini ya, di rumah dinas perkebunan ini, pas di kamar yang sekarang aku tempati buat tidur. Jadi aku waktu itu ngelahirin anak kedua. Nah setelah ngelahirin aku tuh capek dan aku tidur. Sementara di kamar itu hanya ada aku, iparku, dan anakku yang baru lahir. Jadi ipar aku itu ngebangunin aku dan bilang dia nggak bisa tidur sampai pagi gitu ya, sampai terang. Jadi aku tanya, kenapa kakak nggak bisa tidur?
kedinginan kah gitu. Soalnya waktu itu emang lagi musim angin utara, dan orang pesisir pasti tahu ya kalau angin utara itu anginnya itu bertiup kencang banget dan bisa nyampe ke rumah gitu ya dinginnya. Tapi ipar aku itu bilang dia nggak bisa tidur bukan karena dingin, melainkan karena rame gitu. Jadi dia ngerasa banyak orang lewat gitu ya di dekat tempat dia tidur. Dan kata ipar aku yang lewat itu pakai baju putih gitu, rame banget. Sementara emang nggak ada siapa-siapa di kamar itu selain aku, iparku, dan anakku yang baru lahir gitu ya. Karena yang lain tuh pada tidur di ruang tamu, pada tidur di kamar depan gitu. Dan aku nggak terlalu peduliin ya, waktu itu aku berpikir ipar aku itu mimpi gitu kan. Karena emang ya emang gak ada siapa-siapa gitu ya di kamar itu. Sampai akhirnya pada tahun 2014 aku punya teman guru agama yang mengajar di sekolah yang sama di tempat aku bekerja. Dia bercerita ke aku, katanya saudara dia yang baru datang dari kampung ya, beliau berasal dari Sumatera Barat ya, Padang. Jadi baru datang, baru nyampe gitu, datang ke pulau ini dan tidur di rumah yang berada di belakang rumahku. Jadi rumah tetanggaku itu masih saudaraan gitu ya dengan temanku yang mengajar tadi. Saudaranya datang dan bilang kalau kamar tempat aku tidur itu adalah jalannya jin gitu. Dan aku kaget dong waktu teman aku itu bilang ya, di tahun 2014 ya. Jadi kejadian waktu itu pada tahun 2011, dan di tahun 2014 nya temanku cerita bilang gini, "Des, kamu tahu nggak kalau kamar di belakang yang ada di rumah kamu itu adalah jalannya jin." Jadi saudara aku yang dari kampung ngeliat, karena dia bisa ngeliat ya, jadi kayak indigo gitu, itu memang jalannya gitu pas di kamar tempat kamu tidur, katanya gitu. Dan aku kaget dong, terus aku kaitin dengan cerita ipar aku yang kemarin katanya nggak bisa tidur, banyak orang pakai baju putih lewat. Aku berpikir dia mimpi gitu ya, ipar aku tuh mimpi, tapi ternyata emang dia ngeliat. Dan tapi alhamdulillahnya sekarang udah nggak ada lagi ya yang begitu-begitu, dan tidak ada yang pernah diliatin lagi, tidak pernah ada yang digangguin atau diusilin lagi. Mudah-mudahan sih ya aman gitu ya, karena emang kita hidup di tempat yang sama mungkin, tapi dengan dunia yang berbeda, karena Allah menciptakan makhluknya tidak hanya manusia ya, tapi juga ada makhluk tak kasat mata. Jadi segini aja video dan cerita dari aku. Semoga video ini dan ceritaku menghibur, karena emang ini adalah kejadian nyata yang sudah dialami orang-orang di sekitar aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.